Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabarnya sahabatku dimanapun Anda berada, teman-temanku khususnya Wong Palembang. Ini aku lagi di Sukajadi bertemu dengan Mang Bambang Wijaya ya. Kebetulan sama-sama Wong Kitugalo, ada yang nyebut Wong Kitugilo juga. Kalau aku dari desa Gunung Raya, Kecamatan Banding Agung dulu, sekarang Kecamatan Warku, Ranau Selatan, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, kita sapa dulu beliau, mamang kita ini. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sore ini? Baik, alhamdulillah. Ini kan Hari Raya Idul Kurban. Melok nyembelih dah tadi? Tidak melok nyembelih, cuman ikut panitia di Pemuda Pancamaga Kepulauan Riau. Oh, masuk pengurus Pemuda Pancamarga? Masuk. Oh, alhamdulillah. Oke, Mang. Itu kabarnya Palembang. Palembang mana? Aku ini tinggal lahir di Kertopati. Palembang kota berarti? Nah, depan stasiun kereta api. Depan itu kan ada jembatan pasar, belakang pasar itu ada masjid Jamiul Khairat. Kertopati ya? Kertopati. Berarti dekat stasiun? Dekat depan stasiun. Stasiun. Oh, kita asli situ ya? Lahir di situ. Lahir situ. Mama orang situ. Mama ini dari kalau Yai Kemas Yakub Idris. Oh, berarti kita Kemas. Kan kalau Sumsel ini kan yang paling tinggi Raden. Terus Ada Tiagus. Terus ada Kemas. Terus Kemas. Tiga. Tiga apa empat ya? Tiga kan? Nah, Tiga. Oke, berarti Kemas. Ada pangkat Bang asli kalau aku nih Palembang joget itu wong tua pastinya. Wong damai Bang. Oke, berarti Kertopati. Kalau Mama situ, cuman bapak. Bu ambil asbak sambil ngerokok. Bapak ini dari Klaten. Kalau desanya desa Koripan, Kelurahan Pundung Sari, Kecamatan Trucuk, Kecamatan Trucuk. Oke dulu. Klaten Jawa. Oh, berarti kita ini ada darah Jawa juga. Ada. Jadi dulu bapak itu merantau ke Palembang. Begawe jadi ahli bidang kelistrikan lah di beberapa perusahaan. Dapatlah jodoh dengan ibu aku kan. Berarti kalau ibu asli Palembang? Asli Palembang, Kemas tadi. Ibu aku ini kan Siti Zahra binti Kemas Yakub Idris. Kaget lu. Kalau wong kita anak dari jalur ibu bisa dapat gelar juga ya? Kalau Palembang tidak. Lanang tidak. Makanya. Tapi ngapa kita bisa dapat Kemas? Aku tidak pakai gelar karena betino, ibu yang tadi betino. Oh, betino. Iya. Kalau lanang, iya, cuman betino kan tidak do. Ini kalau sistem Palembang itu kan tidak do dapat gelar kecuali lanang. Kita lahir tahun berapa? 1 September 62. 1 September 62. Sekarang 2022. Berarti 60 tahun pas. 60 tahun lebih. 60 tahun lebih ya. September kemarin 61. Nah, kalau aku nih kan lahir di Ranau, kecil-kecil di Jawa karena pesantren dan kuliah lah di IN Sunan Ampel Surabaya. Kalau Mamang nih SD-nya di mana? SD negeri di Kertopati itulah. Kertopati. SMP IWKA dulu kan ada Ikatan Wanita Kereta Api. Di Kertopati itulah depan. Oh, berarti wanita kereta api mendirikan sekolah. Sekolah Yayasan Ikatan Wanita Kereta Api mendirikan sekolah SMP. Aku sekolah di situ. SMA-nya? SMA Negeri 3 Palembang. Oh, terkenal tuh. Iya kan? Kami dari Kecamatan Kertopati cuma mau 2 baik.
Nah, aku ingat nih ya, bahwa yang Palembang terkenal itulah. Nah, itu SMA 3. Iya kan? Dulu pilihan kan bukan SMA 1, SMA 2, SMA 3. Iya, aku heran ya. Mengapa bisa lolos tuh? Aku Nah. cabalan cuman. Tidak, aku nih tidak ngerti juga kalau sekolah ini kata wong Buyan tapi baca masuk sekolah bagus. Nah, Berarti kita sebenarnya tidak merasa ranking juga sebenarnya. kalau ranking itu paling 56 lah, 56. Tapi katanya satu kecamatan itu cuma 2 yang lolos. Dua. Ngapa bisa lolos? Apa ada ilmu, apa pendekatan dengan guru? Tidak juga, kita kan dulu kan berdasarkan nilai. Oh, bukan rayon macam sekarang ya? Bukan. Kalau sekarang kan rayon. Rayon. Nak pintar nak buyan, yang penting tinggal di situ masuk. Nah, jadi kawan aku nih si Kok nih tadi dia ranking 1. Ranking 1. Ranking 1. Aku ini kan sekawan akrab dia. Mm-mm. Aku ranking 5. Mm-mm. Dia ranking 1. Ya. Jadi pada saat itu ranking 1 kalau ukuran kecamatan kami Kertopati itu ranking 1 dengan ranking 5 masuk di SMA Negeri 3. Oh, baik. Nah, kalau nilai aku ingat-ingat 7,8. Kalau kawan aku 8 lebih nomor juara 1 dia Itu kan 7,8. sekitar 7,8. Wah, udah tinggi juga zaman itu. Beda dengan sekarang nak nilai 9 kalau. Kan beda dengan Beda. sekarang kan. Kalau zaman dulu sekolah biasa wae tidak naik kelas kan. Zaman kita sekolah, Iya, mana aku naik terus. kita naik terus. Wah, Terus zaman dulu kalau budak tak lulus biasa wae. biasa bae. Tapi sekarang kalau tak lulus ngamuk bapaknya. Nah, itu ada kelainan. Nah, kalau di kampung aku pun heran juga. Nah, Kampung aku itu kan rata-rata kan kalau sekolah ini kan tidak serius nian. oh. Maklum lah latar belakang di kampung itu kan istilahnya itu dikatakan masa bodoh tidak juga. Istilahnya itu banyak orang beragama juga. Ya ya. Nah, tapi kan sekolah ini tidak perlu diseriuskan. Hmm. Cuman wong-wong yang tidak sekolah ini baik pula. Oh. Jangan kamu melok kami tidak sekolah nih. Kami inilah terlanjur inilah hidup ini. Hmm. Jadi kalau kamu tidak sekolah, kata wong-wong ini tadi, kalau kamu tidak sekolah di kampung ini, jadi kaki wong jahat gak lo, tidak kaki wong baiknya. Oh. Aku pikir wong ini kan macam jahat tapi masih nak ngajari baik, kira-kira kan gitu. Jadi dari tuntutan itulah ada keseriusan sekolah. Hmm. Nah cuman aku ini entah macam mana 3 bulan lebih deh sama Negeri 3 nak pengen berhenti. Oh, ngapa? Nah jadi dulu kan kita kan ndak tahu namanya lingkungan kehidupan ini kan dulu kita masih kecil ini kan tidak tahu namanya minder wadah kompleks penyakit minder ini kan kita tidak tahu. Nah tiba-tiba aku nih minder. Oh. Sekolah aku nih SMA Negeri 16 ini wong pintar-pintar, wong berduit, wong belaga-belaga, wong cantik-cantik. Jadi aku nih selama 3 bulan sekolah ini merenung baik, melongo. Iya tadi, melongo. Pas semester tadi nilai aku 4, 5, 6 nih jarang. Ada 2 atau 3 nilai 6 nih tadi. Hai, aku sekolah uang hebat kalau satu lokal 16 gue ingat itu. Karena aku nih tadi banyak masalah di lingkungan, namanya dulu kan wong tua ini kan bebini lagi. Oh, berarti wong pernah nikah lagi. Nikah lagi, jadi pisah lah sama ibu aku nih tadi. Aku ini dipelihara oleh ibu sama nenek. Nah jadi pada saat itu teringat alang kena lemaknya hidup berpisah wong tua ini tadi, berpikiran tadi itu. Ngapo ya dalam kecil itu berpikir ngapo wong tua aku ini bisa berpisah nih. Nah menganalisa nama masih kecil itu kan tidak mampu gitu. Belum saatnya, belum paham. Nah jadi terimbaslah di dalam kehidupan perilaku ini menjadi merenung apa istilahnya itu minder tadi. Nah akhirnya berpengaruh pada sekolah nilai tadi 4, 5, 6 cuma 2 kok kalau Pernah jatuh. Pernah jatuh Kelas berapa waktu itu? di lokal 16.
Berarti masih kelas 1? Kelas 1. Oke. Pinter-pinter galau pula kelas 1 6 ini. Juaranya di situ tempat aku tuh lah. Tapi kita berarti ranking berapa? Masih ingat tak? Aku dulu di SMP itu kan ranking 5. Yang di SMA? SMA tidak punya ranking nilai 45. 45. Tapi masih bertahan di situ. 3 bulan, hampir 4 bulan aku bertahan. Akhirnya aku ngadep kepala sekolah. Waktu itu Pak Wahab. Pak, aku minta maaf dengan bapak, bilang aku nak berhenti. Pak Wahab itu kan termasuk keras juga, Pak Wahab itu terkenal lah, Pak Wahab itu kan. Ngapa kau nak berhenti, kata dia? Sekolah hebatnya kau nak berhenti. Aku ni nak pindah, Pak. Pindah ke mana? Ke Jawa. Jawa di mana? Tak tahu. Aku bilang Jawa di mana. Yang jelas aku nak pindah. Tidak aku jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dijawab dia oleh Pak Wahab, macam mana kau nak pindah? Nilai 4, 5, 6. Kalau aku buat, kata nilai kau ni, malu aku ni Pak sekolah. Jadi namanya aku ni tadi, aku jawab pula, Pak, aku bilang kalau bapak malu, Pak, tolong saya buatkan surat keterangan bahwa saya pernah sekolah di sini. Ayo kau, kata dia, kau pula ngajarin aku, kata dia kan. Paksa aku diam. Aku diam, tolonglah Pak. Aku bilang aku tetap pengen nak sekolah, cuma nak pindah. Oke lah ya. Aku buat surat keterangan, tapi tak aku buat nilai kau berapa. Malu aku dengar aku cantum penilai kau ni 45 mana sekolah 45 tu. Aku diam bayar, namanya tak berani kita kecil lah. Kepala sekolah ngomong keras, tak berani gitu kan. Iya. Akhirnya dapatlah surat keterangan tadi. Ngelapor lah sama ayahku. Terkejut ayahku. Woi bang, apa kau berhenti bang? Sekolah hebatnya kau berhenti. Aku bilang tidak ayah, kau nak berhenti itulah. Aku bilang surat rado berhenti. Jadi kau nak ke mana? Kau nak ke Jawa? Ke Jawa ni belum pernah tahu aku Jawa ni. Baru itulah. Walaupun uang tua katanya Klaten, kita belum pernah. Belum pernah. Jadi namanya aku ni ayah aku ni baik lah kepada ayah aku ni. Seumur hidup dari orang tua tak pernah marah. Uangnya lemah lembut. Sampai aku bilang kita anak ni ngancam tu berdosa gitu sekarang. Aku bilang ya kapan tak dong yang izinkan aku. Maksud kita ni izin sekalian duit kan, nak kita nak berangkat kan. Iya. Pokoknya mau buka kapak dalam rumahnya. Dia bayar ya aku tu. Aku ingat nyesal juga aku berdosa kan. Cuma ayah ni tadi bijaksana, tidak pernah marah. Okey lah bang, kau sabar dulu nunggu ayah gajian lah kata dia. Okey lah. Gajian berangkat deweannya berangkat. Jadi sampai Tanjung Karang Lampung. Tanjung Karang naik kereta nak di Kompas wong pulau Tanjung Karang. Itu begal, copet. Nak di Kompas kan wong itu nanyo. Calo. Naik mobil gitu, dia naik mobil turunlah di tempat agen ini ditanya kan wong tuh kan banyak kau nak kemana, Jawa Timur segala macam. Jadi yang namanya kita masih kecil ditanya wong tuh kau nak kemana, aku ni kemana baik, aku bilang jawab. Kau jelas dulu nak kemana kau ni, aku ni tak tahu, aku bilang nak kemana aku ni sebenarnya, aku bilang baru ini nak pengen ke Jawa. Nanti jengoknya aku tuh berbantah langsung dipinggirkan wong, sudah kau pergilah, kami nak nyari duit kan. Kita tahu lah cara nyari duit itu kan, dia dipaksa nak umpama ke Semarang, kau bayar di sini, ujung-ujung tiket palsu, dia dapat duit. Nah karena tadi aku bantah, dia takut terganggu, kan bubar kan? Iya. Nah, kami sama-sama kita katanya. Kita kan, naiklah dari Tanjung Karang ke Panjang naik kapal. Dari Panjang naiknya? Dari Panjang. Dari Serengsem kan? Naik kapal kan dulu kan dari Tanjung Karang. Naiklah kereta api dari Merak ke Jakarta. Lah anak begoco pula di seperti gara-gara ya. Ngomong inilah, makanya aku takut kadang-kadang ngomong ini, makanya aku tidak biasa sebenarnya ngomong yang salahnya aku tidak bisa, karena aku pengalaman pahit gara-gara kata-kata ini. Makanya aku tidak takut, ngasuh 10 tahun pedang itu tajam lah, kata orang tua kata aku tidak tajam. Kata-kata aku takut. Karena aku pengalaman. Jadi duduklah depan aku nih tadi, bercerita lah namanya gitu nih tadi, namanya dari Palembang bahasa Totok nih, tadi tidak ngerti gitu.
Jadi cerita-cerita nih, aku nih pakai bahasa awak tuh halus bahasa Palembang tuh. Awak sebenarnya nak kemana? Aku bilang nanya tadi. Marah orang ini tadi dengan aku. Kau ngomong kasar betul. Aku jelaskan, aku bilang Awak ini sopan dah. kalau bahasa Palembang awak itu kan sopan daripada kau. Iya. Gitu. Tetap tak diterima. Aku bilang ngomongnya, aku jelaskan 2 kali 3 kali, tak terima. Kalau kau tak terima, aku nih bawa pisau. Nah ini aku buka nih, aku bawa pisau di depan, tidak di samping. Cara wong kita kan mana bawa pisau ya? Pisau. Waktu itu tak kena periksa polisi? Tidak. Tidak, pisau kita kecil baik kan. Iya, pisau kecil. Kita masih budak sekolah kan. Yalah. Tidak percaya orang kan. Pisau di pinggang. Nah, kalau kau tak percaya juga, aku nih bawa pisau kecil. Ya. Kalau kaget bertuja kau, kau mati. Bagus kau turun. Kau selamat, aku selamat. Percaya tak kau kira-kira? Ini aku pegang nih. Sekarang nak aku cucuk apa kau turun? Malah ketakutan pula dia ni tadi kan. Aku memang nak kuanu ni kan masih kecil tak tahu kita berpikir panjang dan pendek tak tahu rasanya sama baik kan. Iya iya. Nah, aku tengok pas ada stasiun dia turun. Kemana orang aku cari ini tadi kan? Oh, mungkin turun di stasiun. Alhamdulillah gitu kan. Selamat. Akhirnya kita nak nyari ilmu kan. Itu stasiun Merak. Lewat lagi Merak ada beberapa stasiun tuh. Iya iya. Sebelum arah ke Jakarta. Arah ke Jakarta kan. Sampailah dari situ. Berarti pernah sekolah Jakarta? Tidak pernah. Jadi yang pamitan nak sekolah tadi tidak jadi hitungannya? Nah dari Jakarta naiklah sepur ke bukan sepur, naik bus ke Semarang. Di Semarang. Semarang ke Banyumanik, tempat bibi aku. Aduh, ketemu bibi aku Di Banyumanik. Banyumanik. Banyumanik itu mah dalam Semarang juga. Dalam Semarang. Dari Banyumanik ini aku udah rajin keluar, rajin lama nak sekolah kan. Sekolah, coba-coba gerak hati nak kemana? Ambarawa itu kota Palawan, Palagan Ambarawa. Iya iya. Di situ ketemulah yang punya Islamic Center ini, Islamic Center Sudirman. Ketemulah Kiai Haji Mansur, dan meninggal Kiai kan. Jadi ditanya-tanya, sudah kau sekolah di sinilah, SMA, atau sini SMA. Sekolah lah, aku SMA. Pas penentuan jurusan dapat sosial, kan ada 2 dulu, Iya. pas. Nah. Aku bilang sama wali kelas, Bu, aku tak cocok kalau sosial ini. Aku bilang, aku cocok apa aspal. Udah, tak apa-apa, ini kau belajar aja terus. Nah ini teman jurusan dapatlah paspal. Nah, dapat paspal ini tinggallah di asrama. Tinggal di asrama, ada asrama putri, ada asrama putra di Islamic Center ini tadi. Jadi ketemu lagi Pak Kiai ini tadi, nama dia punya dia, Bang katanya. Kau kasih tugas. Kau jadi ketua pemuda-pemudi Islam Center ini. Tugas kau sikok. Di Semarang, Ambarawa. Di Ambarawa nih. Tugas kau sikok. Bangunkan orang untuk sholat subuh. Oh, itu tugas kita. Terutama time sholat yang aku ada. Kuliah ke? Dalam hati ku. Lumayan, tugas bangun sholat subuh ini tadi dapat pahala pikiran tadi kan. Alhamdulillah aja gitu nih tadi. Nah ternyata alang berat bangun sholat subuh ini. Tiap hari kena maki. Kadang-kadang kita kena bangun. Pergilah kau, masuklah surga kau dulu katanya. Kami biar keluar. Nah, tapi kita tetap sabar ya. Tetap sabar, tidak kita ini. Karena kita perintah Kiai tadi. Perintah Kiai. Nah, kita bangunkan. Sekali hari ditanya ya. Pas sudah selesai sholat subuh dia nak ceramah, tanya, "Bang, mana itu?" "Pak, si A itu tadi aku bangunkan." Aku bilang, "Kau bangunlah Pak Yai, mau memimpin sholat, nanti dia ceramah." Dia jawab, nantilah. Nah ternyata dia tidak datang, aku bilang. Itu di luar kemampuan saya Pak, aku bilang gitu kan. Sudahlah, tadi kan. Nah, terus. Aku sabar Pak ya. Nah inilah tempat latihan sabar ini tadi kan. Pokoknya aku tidak pernah di ini tadi. Nah sekali hari, ini berulang-ulang. Kita bergocok ya, bahasa kita nih, bahasa Palembang kita bergocok ya. Aku tidak layani. Kapan ketemu bergocok ya? Kita bertemu ya. Pas 3 kali aku tanya,
kau ini serius apa tidak? Aku nih ketua kamu, malu aku tiap hari kau ketemu kau anak ngajak aku bertumbuk. Aku bilang gitu. Serius kan? Ay, kacau nih, serius pula jawabnya. Serius soal mana? Aku bilang. Jangan kayak gitu, salah kaprah. Kalau kaget gitu bertumbuk, kalau aku kalah mudah aku maafkan kau. Aku bilang tidak susah aku maafkan kau. Yang ku takut kalau kau kalah kau susah maafkan aku. Itu yang ku takut. Kalau bang salah bertumbuk ini biasa lah, itu tantangan hidup namanya kan. Kalau udah aku bengkak kau bengkak. Nah, kalau di sana itu kan sportif kan, tidak pakai apa kan kita ini kan. Nah, sportif kata dia. Kita sudah maafan lah kata dia. Oh berarti kau ikhlas. Bilang menang kalah ikhlas. Berkelahi lah di tengah lapangan Islamic Center itu. Kelahi, dihentam dia sekali terkapar. Iya terkapar. Aku terkapar. Waktu terkapar. Wah itu yang hebat budak ini. Kita merantau dari Palembang, rintangan banyak. Di Jakarta lah nak bertumbuk, di Tanjung Karang lah nak kena peras subuh. Wah, ditumbuk pula. Wah, banyak nih rintangan ini tadi. Berangkat aku dia. Kuantam sekali kuantam terduduk dia. Terkapar dia. Berjengok be. Ikhlas kau bilang. Ikhlas, baru ku angkat. Berpeluk-peluk lah kami kan tadi kan. Memang ikhlas, sudah ada dendam kami tadi. Nah, proses berlangsung, aku nih waktu sekolah uang ini banyak guru ke. Kalau jam-jam penting maksudnya jam paspal, matematika, fisika, kimia, biologi, aku nih kadang-kadang aku selip, kadang tidak masuk yang penting ini tadi. Cuman sebelum guru itu biasanya guru yang kapan aku tidak masuk dia sudah ngomong tuh kayak ulangan. Lanjut. Jadi ketika guru udah masuk, kita ulangan. Aku udah masuk, biasanya guru ini selalu ngincer aku, guru nih ngincer positif maksudnya tadi kan. Ini ulangan. Jadilah aku akali. Kapan aku tidak masuk, aku pinjam buku ini. Aku belajar. Belajar. Aku tidak banyak tahu aku belajar kan. Cuman kita tidak galak juga jadi ketua buyan kan gitu kan. Kalau kimia itu 3 soal, tidak banyak. Itu guru aku kalau salah kalau 0, ada 3 kan. Pokoknya ada toleransi. Guru-guru dari SMA 1 selalu 3. Tunjuknya tamat SMA-nya di Islamic Center itu lah. Nah, kalau tamat SMA Negeri 1 aku ini tadi. Negeri 1 mana? Ungaran. Lo pindah lagi? Apa ujian terakhirnya Pak ya? Oh ujian, karena ujiannya di luar. Di luar. Oh di situ Islamic Center ya, milik persamaan. Iya, tapi kan belum berhak. Waktu zaman itu ada aturan karena beberapa tahun lah waktu itu sekolah dia belum berhak. Berarti tidak sempat mengenyam kuliah. Masalah. Nah kuliah ini, aku ini kan waktu udah tamat ini. Jumpalah sama Pak kayak kita nih, Bang, kau jangan berpisah sama Bapak, kata dia tadi. Jadi kau masuk di Gajah Mada UGM. Jogja. Kaget. Bapak masukkan kau, Bapak bayar kau sampai kau tamat. Jadi waktu itu aku jawab, aku tak mau Pak. Dijawab oleh Pak Yai ini, Bang, kau ingat kesempatan ini tidak 2 kali. Kesempatan ini sekali. Kenapa kau tidak mau? Kau tak percaya sama aku, kata Pak Yai ini tadi. Kalau kau tak percaya sama Bapak, kau jangan panggil nama saya Bapak lagi. Aku ini percaya Pak sama Bapak. Aku sudah Bapak kasih tugas 3 tahun sudah aku laksanakan dengan baik. Alhamdulillah kita lulus 100%. Ya. Yang masalah tadi jadi besar, jadi kecil. Kalau tidak, waduh susah juga. Aku banyak masuk penjara gara-gara ribut. Iya. Nah jadi apa dasar kau? Kau tidak mau terima dasar aku Pak. Aku nih selama 3 tahun. Aku baru cerita sekarang selama 3 tahun. Bapak kasih tugas aku bangun orang sholat subuh ini. Aku terima. Aku tidak pernah cerita kesulitan aku Pak.
Sebetulnya aku dari awal-awal tuh aku punya tantangan berat. Aku rada galak sebenarnya, cuman aku malu. Karena ini tanggung jawab aku. Jadi aku jalankan sampailah selesai, lulus 100%. Jadi selama bapak kadang aku ketemu ceramah subuh, maghrib, sholat kadang selama cara, aku tak banyak ingat apa yang bapak ceramahkan sama aku. Cuman aku ingat siko. Sholat. Hijrah. Oh, berarti yang diingat hijrah. Berarti tak sempat kuliah ya? Kuliah sempat juga dari kata-kata hijrah tadi balik Palembang. Berarti tak sempat masuk game. Tidak jadi aku tadi kan. Jadi sebelum balik Palembang ada kata akhir dari Pak Yai aku tadi. Sambil menetes bercerita, sedih juga aku ingat sekarang, sambil menetes air mata Pak Yai aku, bang, kau ingatlah, bapak maunya kau jangan pisah, tapi kau juga, kau sudah jawab tadi hijrah, kau tanya lagi maksud dan tujuan hijrah itu, banyak yang dilihat, banyak yang didengar, banyak yang kau alami, banyak yang kau rasakan. Oke, aku setuju makna itu, cuman aku pesan satu, ya. Tuntutlah ilmu dari Buayan sampai ke Liang Lahat. Ya belajar kapan bae. Tapi kalau ajal kau sudah sampai, kau berhenti untuk ilmu itu. Artinya menuntut ilmu sampai akhir hayat. Cuman harus kuliah. Ya, cuman dia tidak berbahasa itu. Kalau ajal kau sampai, kau berhenti untuk ilmu itu. Ya, kau pikir-pikir sekarang, iyalah kalau udah ajal sampai berhenti lah untuk ilmu itu kan. Berarti kita ringkas. Tadi kan ada cerita walaupun sekilas gara-gara orang tua nikah lagi, pikiran down, akhirnya nilai jatuh. Hanya menurut Mang Bambang nih, untuk jadi pertimbangan para laki-laki yang mau kawin lagi, apa kira-kira? Kalau pertimbangan sebetulnya tidak usah banyak pertimbangan. Kalau istri yang tua mengizinkan nikah baik. Kalau mengizinkan, cuman kan aturan sekarang tidak berdampak pada anak. Bukan masalah berdampak, sekarang yang kita hadapi tahap awalnya yang aturan negara ini. Kalau berdampak itu kan kalau tadi istri tua mengizinkan, ya tadi mungkin ada berkah dia. Dampak itu kan bisa dikurangi. Yang ku takutin tadi, bini tua tidak mengizinkan, kita berhadapan dengan negara ini yang berat. Karena juga nanti rentetannya kemana-mana ya. Oh ya jelas. Oke, masuk Batam tahun berapa? Tahun 83. Kabarnya dapat bini wong sini. Nah, dapat sini. Aku cerita singkat lagi tadi. Sebelum ke Batam. Jadi sampailah ke Palembang. Masuk Unsri. Berdua yang kawan aku yang SMA 3 ini tadi. Oh, iya yang sudah terpisah tuh. Terpisah tadi. Nah, dia ini pesan maknya jauh salah kamu masuk Unsri. Yang juara 1 dulu tadi kan. Iya. Kau masuk BA Kabri. Nah dia tidak, tetap prinsip dia tes lah berdua. Tes berdua tak lulus dua kami. Sama-sama tak lulus? Tak lulus, bingung juga aku. Kalau aku tak lulus tak apa-apa. Kalau dia juara 1, tak lulus. Entah macam mana dia masuk pendidikan ini tadi penerimaan Akabri. Dia ikut. Aku masuk Universitas Sakia Kirti. Daud Busro ya waktu itu? Di Lemabang. Iya. Nah, yang punya itu Raden Ahmad Rani. Iya. Nah, kalau dia dengar lalamu lah, mungkin yang lain-lain banyak dengar kan. Jadi saking tadi bujannya gitu, namun gue kan pucuk sekali. Iya. Aku tanya lah sama dosen ibu-ibu, Bu, ngapo nama aku dipucuk sekali? Tak tahu ya. Tak tahu, Bu. Itu top skor pucuk itu. Oh, top skor. Itu juara 1 kalau sekarang top skor itu juara 1 rupanya tadi. Kuliah mengambil pertanian. Sakia Kirti. Ketemulah Pak Raden Ahmad Rani ini tadi yang punya Universitas Sakia Kirti ini. Pak, aku bilang, saya tak cocok kuliah di sini. Kenapa? Aku ini miskin, nak kuliah di sini. Kau tahu tak yang punya universitasnya aku? Kau udah usah bayar. Kalau tamat lah insinyur. Ya, kau sekolah di sini. Oh, waktu itu kalau tamat insinyur ya, karena pertanian. Iya. Cuman kau sama aku.
tinggal sama aku. Aduh, tempat tuh kata dia. Tinggallah aku nih di tempat dia, rumah dekat rumah bang tuh, dekat rumah Cik Yan lah, rumah elit lah. Iya, iya. Jadi nama kita tempat uang. Jam 4 subuh kalau bangun lah, terbiasa di Jawa. Jam 4 subuh kalau bangun kan. Biasa baik. Biasa baik lah, nyuci mobil, ngelap kaca, pokoknya nunggu sholat subuh lah. Nah kadang-kadang aku nyuci piring, sekali hari ketahuan sama Pak Raden Ahmad Rani ini. Nah, jangan kau cuci piring, sudah ada nyuci, kau udah nyuci, pokoknya ngurus di luar bela katanya. Terpikir aku, gak cocok juga kita kalau kata orang Palembang kalau nyuci piring lanang cupar katanya. Iya, iya. Nah benar juga, jadi lah gak jadi. Teruslah aku nih kuliah, jadi minder 2 kali, minder pula aku ini tadi. Nah, Sama dengan SMA tadi. SMA tadi, ngapa aku minder? Ya Pak Raden Ahmad Raden hebat, anak dokter, insinyur segala macam. Kita nih wong susah kan. Iya, iya, iya. Hari-hari kita sama dia ngepel segala macam. Jadi muncul lagi penyakit mindernya tadi. Wih, lemaknya mau jadi dokter, ada insinyur segala macam. Seandainya aku nih tadi. Nah balik lagi cerita tadi, awal mikir tadi wong tua berpisah nih tadi. Kalau wong tua aku tak berpisah, mungkin aku tak mak ini. Nah teringat lagi tadi kebetulan waktu itu ada Petrus penembak misterius zaman itu. Zaman tahun berapa ya? 96 apa 82 82 ya? 82 83. Iya, iya. Nah jadilah terkenal lagi ya situ kan, wong duo deket RW kami lalu wong kena tembak. Nah aku bilang Jabalan biasanya. Iya, aku ini jadi masalah. Kapan aku keluar, mulai maghrib baik keluar, ibu aku ini nangis. Takut kita kenal. Takut kita kenal. Belum bu, aku ini mau sekolahan bu, enggak usah bang, iya kan. Iya, cuman ibu enggak kau keluar, tak bisa tidur katanya. Takut kau ada apa-apa. Nah jelas terpikir aku dengan ibu aku nih hari-hari kan. Jadi duduklah di pasar tuh. Duduk di pasar sebelah tuh tukang jual kelontongan, minjam gelas. Oh, mama jualan? Enggak, mama tidak jualan. Jadi di pasar Kertobati itu kan ada jual kelontongan. Jadi aku pinjam gelas, kayak orang jual sembako itu minta lah gula, agak ada jual kopi minta lah kopi, ada jual air panas minta lah air panas, jadilah kopi. Nah, kan? Gak ada roti lewat, Pak, mintalah Pak, mau ngopi ini, ada ini, yo. Jadi dari beberapa hari tidak nyaman juga, hidup macam ini tidak maju. Jadi entah macam mana lagi duduk ini, terdengarlah suara mamang aku dari Batam ini. Terdengar, aku tengok, nah mamang aku. Bang, kau jangan tunggu lama-lama ke tempat itu. Kau besok kau ikut aku ke Batam. Tak usah kau tunggu-tunggu. Ada mamang di sini? Ada di otorita. BP. Di BP. Mamang ini tamatan metodis di Palembang. Metode sekolah terkenal itu. Bahasa Inggris. Swasta, ya? Jago bahasa Inggris. Iya. Siapa mamang ini? Dahlan Bakar. Dahlan Bakar. Almarhum sekarang? Almarhum, Mendayun. Oh, Mendayun, Komering. Jadi kalau dulu Pertamina itu kan banyak juga guguk Mendayun. Nah, termasuk Batam ini Mendayun banyak. Makanya kadang-kadang ditanya, "Bang, kau nih?" Ibnu Stowo kan? Kau nih dari mana bang Mendayun? Dari mamang aku bilang. Dari mana mamang kau? Nah, iya aku ini dia ada adik beradik anak betino, kawinlah dengan wong Mendayun. Oh, itu. Nah, kalau di Batam nih wong banyak tahu aku Mendayun, memang dulu aku nih sama kemana-mana sama mamang aku. Dikenal kenyong Mendayun ini bukan anak dia, aku nih yang selalu dibawa. Makanya aku banyak kenal. Iya. Tahu bang kadang Mendayun juga kan. Itu tahun berapa ke Batam? 83. Aku dapat kabar ini Melayu. Apa dah ngambil Palembang? Apa masalah? 83 itu kan masih belum ramai macam sekarang, apalagi cerita betino. Dulu 84-85 baru pertama berdiri, seingat aku, industri elektronik ini di Sekupang, kawasan industri Sekupang. Oh, Sekupang. Nah, berarti ketemu karyawan situ?
Nah, dulu calon orang rumah ini kan tinggal di Bengkong Palapa Bengkong Palapa. karena bapaknya begawi di Depak. Nah, Depak Batam ini kan. Siapa namanya bapaknya? Almarhum Pak Maryamin. Rami. Nah, orang panggil Pak Umar. Umar ya. Pak Umar. Bila meninggal ya. Dan meninggal, dia terakhir kalau salah jabatan penilai sekolah agama. Oh, berarti guru sebenarnya. Guru dia. Belakangnya. Guru Pak di Maryamin. Pak Maryamin. Oke, oke. Dulu pernah jadi guru di Bang Padang, guru MI, apa MTS? MTS apa lah. Iya, iya, iya. Nah, Wong Rumah ini kan sekolahnya dulu kan di Bang Padang. Iya, iya, iya. Pindah ke Batam. Pindah ke Batam, masuk SMP Kartini. Oh. Ada yang Kartini. Ya baru-baru buka elektronik, begawi lah masuk elektronik. Dia ini tadi, nah tahun 86, aku ini masuk otorita. 86. 86. Ke Batam 83. 83. Oke. Masuk 86, tinggallah di Pelita, di Barak dulu, istilahnya dulu kan Barak Pelita. Tahun 90 nikah. Oh, nikah tahun 90. Tahun 90. Sampai sekarang masih utuh? Masih tuh. Alhamdulillah. 90. Berarti 90. dengan aku jaraknya berapa kita Bun? Tahun 2000. Oh, beda 10 tahun. Oke, Bang. Berapa anak? Punya anak? Anak 3. Anak baru 3. Yang tua cewek galau nih, cewek galau. Mau cewek kan dapat menantu lanang juga, sama Pak. Jadi anak tua ini yang betina namanya Inggatra Pulau Midai. Baik. Memang dari Midai? Mertua kan orang Midai. Allah, oh Melayu Midai. Melayu Midai. Nah, Midai ini kan Kampar apa Melayu asli? Dia kalau mertua aku lanang memang dia asli Midai. Midai. Kalau Betino dari Pekanbaru. Iya, Riau. Dari daerah Bengkinang sana. Oke, anak tua siapa nama? Anak yang tua Inggatra Pulau Midai. Kalau Ing itu nama Sumatera itu Ing. Nah, jadi ditanya lah sama mertuaku karena dia orang Pulau Midai kan. Iya, iya. Ngapa bang kau tanya Pulau Midai? Ini sementara orang Midai tidak terpikir nak buat nama itu dia kan. Wajar dia bertanya. Aku bilang Pak, aku ini kan orang perantau, belum tahu lagi hidup ini ke depan. Iya. Nah, jadi setidak-tidaknya dengan nama Midai ini, Wong pasti bertanya, kaget, anak siapa kok nama Midai, kan aneh kan? Nah, jadi dulu nama Inggatra Pulau Midai, Ing ini kuambil dari bahasa Jawa. Ingarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tutburi Handayani. Oh, mantap tuh, cocok jadi guru. Nah. Apa ilmu pesantren tuh yang dapat? Iya. Nah, Gatra ini kan aspek kehidupan. Iya, iya. Terus yang kedua siapa? Yang kedua Zahara Gemagatra. Yang sudah nikah yang pertama? Yang pertama yang kemarin waktu. Yang kedua ya? Yang kedua. Yang ketiga belum? Yang ketiga belum. Fatimah Zahara. Apa gawi? Dia punya prinsip dewek. Dia bilang, Pak, untuk masa depan aku, untuk aku kuliah apa tidak, biar aku putuskan sendiri. Fatimah Zahara nama anak Nabi. Oke, sekarang aku kan hari-hari sebagai konsultan konflik rumah tangga. Nikah tahun 90. Berarti 32 tahun ya? 32 tahun. Dalam 32 tahun, apa resepnya kita tidak pernah cerai? Tapi belum pernah sih kan? Belum pernah. Pernah dulu. Bini aku gugat cerai. Oh, bini gugat. Tapi balik lagi. Nah, jadi kira ada ilmunya. Ilmunya ini, aku bilang sama orang rumah. Kalau kau gugat aku cerai, boleh. Cuma satu syarat. Kita berangkat dari rumah sampai ke kantor pengadilan agama. Kita duduk dekat-dekat. Tak boleh kita berpisah. Kaget. Kalau kita berpisah, aku malu. Kaget ditanya, Wong, ngapo? Duduk beda-beda. Kata Wong, kita ini punya masalah besar. Padahal kita tidak punya masalah besar. Dia gebudok omong rumah ini tadi. Ayo. Nah, duduklah. Kami itu berdekatan. Jadi gugatan pertama sampai mediasi gagal. Jadi aku ingat ibu di pengadilan agama dekat dengan aku. Pak, dia, aku belum pernah pengalaman aku di pengadilan agama nyingok uang nak cerai.
duduk berdekatan ngobrol sama, ku perhatikan dari pertama ku perhatikan bapak sama ibu ini tidak ada masalah. Kata dia tadi kan. Biasanya kalau ada masalah, bapak tengoklah hari-hari di Pengadilan Agama nih, satu duduk sini, satu di ujung. Ini hari-hari ku perhatikan, bapak tiap datang ku perhatikan. Nah sebenarnya Pak, katanya, mudah saja menyelesaikan ini. Bapak dalam kamar, bapak bercerita bagus-bagus, selesai. Aku bilang, Bu, Ibu jangan tanya sama saya, tanya sama istri saya ini. Saya kan tidak menceraikan, dia nak gugat cerai. Nah jadi karena tadi sampai media sini tadi gagal, aku pergilah ke tempat adik bapak dia di Bengkong. Di bapak Mamang ya? Adik bapak rumah, adik kandung dia. Iya. Aku bilang, Pak Gus, nama rumah ini kan Riawita Misdawati, Ita. Nah, gugat cerai. Cuman lah sudah sampai media sini gagal. Sebenarnya masalahnya apa dia nak gugat cerai ini? Aku pun tidak tahu. Apa masalahnya katanya? Tidak ada masalah mungkin nak bercerai. Tak tahu. Aku tanya, dia tak pokoknya intinya nak cerai itulah. Sudah aku ikuti baik. Nah, entah macam mana nama dia panggil kan Atuk, dia adik bapak dia kan. Iya. Atuk. Telepon dia. Sinilah kau. Pas aku ada di situ. Di rumah datuk dia ni tadi kan. Apa masalahnya kata ini? Kau dah ada calon lain, dah ada laki. Tidak berjawab. Sudah mak ini baik. Kau balik baik ke rumah. Kalau tak ada masalah. Macam mana tu itu gugat cerai ini macam mana? Itu tak ada masalah. Kata dia kan. Yang penting kan kata-kata cerai itu tidak pernah terucap dari laki kau. Wah, kau yang ucap. Laki-laki yang agak ego juga ikut dia kan. Lah nurut dia kan. Terus tu nanti mau kenduri mau buat kau boleh tidak boleh, tapi tidak menyalahi hukum agama kau buat kenduri atau tidak kenduri. Kalau kau tidak buat tidak masalah, kan tidak jatuh talak. Ini orang agama kuat juga, dia paham juga. Jadi dia kan segan dia kan. Dia sarjana juga kan. Tak jadi. Akhirnya dah balik. Alhamdulillah sampai sekarang. Sudah tidak sampai putusan pengadilan. Tidak sampai. Jadi kan ilmu bagi yang lain juga. Jadi bayar apa istilahnya kalau kita tadi nyambut perkara kan kita kan bayar 600 sekian. Nah, cabut perkara. Dibalik ke duit tuh. Iya, memang begitu. Oke, terakhir dong. Aku termasuk melihat Mamang ini ada yang aneh. Mungkin aku juga kaget. Dulu sempat jadi PNS kan? PNS. Ngapu bisa mundur? Nah. Kan uang lain biasanya kapan sudah PNS, mati-matian nak bertahan. Inilah mundur pula. Nah, apa maksudnya? Kalau dulu namanya waktu sekolah minder wadai komplek artinya minder. Nah, ketika aku masuk jenjang pegawai negeri, mau berubah lagi penyakit. Berpenyakit ini terpikir dalam hari-hari terpikir mak ini kalau kau lebih 20 tahun kira-kira bahasa ini lah nyangkut bahasa batin lah ya, zahir dan batin, bahasa batin hari-hari terpikir kalau kau tak siap, kalau kaget kau jadi lebih dajjal, kira-kira macam itulah bahasa ini tadi hari-hari terpikir akhirnya sudah kalau macam itu lebih kaget lebih 20 tahun jadi dajjal pula. Soalnya agak bahaya juga kekuasaan ini kan. Ngadep lah Pak Ahmad Dahlan yang wali kota. 10 tahun kan dulu staf dia aku. Pak, aku mau berhenti, Pak. Hai, ngapa nak berhenti dah usaha bang kata Pak Ahmad Dahlan. Tidak, Pak, aku nak berhenti itulah kan. Aku takut Pak, kaget lebih aku 20 tahun mengabdi dengan negara. Kalau kaget aku salah, aku bilang kan. Enggak, maksudnya takut 20 tahun salah tuh menjadi koruptor. Kekuasaan ini kan lebih anu daripada duit lah. Kalau terlalu lama ya. Terlalu lama kan. Jadi muncul ketakutan. Ketakutan. Jadi kata Pak Ahmad Dahlan ini baik uangnya tadi kan. Bang, kalau udah macam itu sudah mak ini baik. Kau ku kasih kesempatan untuk berpikir setahun. Kau pikirlah setahun, terserah kau nak masuk nak tidak, tapi usahakan kau absen. Cobalah dulu katanya. Aku coba setahun berpikir. Tak lemak pula, tak makan gaji butuh, tak lemak kalau berusaha. Berarti
di hati nurani. Hati nurani tadi. Kan banyak makan biji buto kan. Oh. Itu udah galak. Galak. Padahal waktu itu atasan membiarkan. Ya, dia yang izinkan kan? Iya. Untuk berpikir, mana saya bilang Iya. tadi kan jarang punya pimpinan seperti itu memberi kesempatan ke BPP setahun nak masuk boleh tidak boleh tapi dia harapkan kau absen. Itu luar biasa. Sudah setahun, tidak lemak-lemak, ngadep lagi. Pak, aku coba setahun. Rasanya kalau makan gaji butuh setahun ini rasanya tambah bulok bakal yang berdosa, tidak lemak makan dapat gaji, tidak begawi. Aku takut bapak juga mengikut berdosa. Nah karena aku ngomong bapak nanti takut juga berdosa, dia berpikir juga Pak Mandala ini kan orang agama. Nah sudahlah bang, kalau macam itu, apa yang kau mau minta? Aku minta tolong satu aja Pak, aku bilang. Aku ini sudah ngabdi, aku bilang. Masa aku tidak dapat apa-apa, dapatlah aku pesangon sedikit, dapat bang. Cuma tidak banyak, paling 56 juta, kata dia kan. Jadilah zaman itu kan. Jadi diambil sekaligus. Diambil sekaligus. Wah. Diambil sekaligus. Ditambah-tambah duit apa namanya dari tenaga kerja ini kan ada kan, tambah itulah. Oke, terakhir bang. Aku dapat info Mamang ini kan dulu keluar dari BP tahun berapa? Tahun resminya 2002. 2002. Aku dengar kan masuk partai politik PDI ya. Ya. Nah, coba ceritakan Bang, singkat deh untuk pengalaman wong-wong Maineri. Kabarnya awal-awal reformasi perjuangan partai politik lebih murni dibanding sekarang. Nah, Mamang ini kan mengalami, kalau aku kan sekedar melihat di awal-awal reformasi kan, kalau Mamang mengalami pergolakan. Betulkah kata orang awal reformasi perjuangan murni, di ujung nampaknya tidak murni lagi? Betul tak kira-kira itu? Betul. Nah, mana bisa itu? Jadi kan mak ini hidup ini kan kalau menurut agama ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau kamu berjalan ke jalan yang lurus, jangan lupa bahwa jalan yang lurus itu harus diberi Allah nikmat. Kalau Allah tak beri nikmat, tak jumpa, susah jalan lurus itu. Jadi harus ditambah siratal ladzina an'amta 'alaihim tadi. Nah, aku sudah sadar yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim ini tadi. Nah, artinya di situ aku menempatkan pola pikir dan pola kalbu ini sosok orang yang idealis. Kan itu tadi. Nah, karena kalau kita kaitkan dengan ihdinas siratal mustaqim, ini yang ideal, idealisme tadi. Ternyata di dalam pikiran dan kalbu manusia ini kan selalu bertentangan. Kata pikiran lajulah, kata kalbu jangan. Tapi kata pikiran laju, akhirnya tinggal kata kalbu ini tadi. Nah, proses berjalan, namanya manusia ini kan mudah sekali diiming-imingi, dijanji-janjikan, dihasut, ya. Siapa lagi kalau ada cerita di politik? Politik itu ada post truth namanya. Post truth itu maksudnya kan begini, kita buat kebohongan terus menerus, apapun yang bentuk kebohongan kita buat terus menerus, lama-lama kebohongannya menjadi kebenaran. Dia terorganisir. Jadi kebohongan yang terorganisir dan terbiasa dianggap benar. Padahal belum tentu. Nah, artinya kebohongan yang terus menerus yang diorganisir bisa mengalahkan. Nah, kata mengalahkan ini makanya selalu ku garis miring menyalahkan. Kalau mengalahkan kan agak ekstrim bahasa itu, menyalahkan, karena kebenaran ini kan aku belum jumpa manusia yang mampu mengalahkan kebenaran. Saat aku juga merasakan, walaupun aku tidak ikut di awal. Apa menurut Mang Mambang ini kok politik itu tidak harus partai ya, semuanya. Kok sepertinya berbelok arah. Yang awal reformasi demi rakyat, kok belakangan kok beda. Apa yang melatar belakangi? Apa karena kebodohan? Apa karena faktor hawa nafsu? Atau ada aktor yang bermain yang ingin menghancurkan negara nih? Sebagai Mamang orang yang berpengalaman, apa kira-kira? Jadi sebagai pelajaran anak cucu kita. Bumbu-bumbu demokrasi ini, bumbu-bumbu kehidupan, hiruk pikuk manisnya kehidupan, sehingga kehidupan itu sendiri lari daripada dasar berdirinya negara ini.
bumbu-bumbu kehidupan, tak mikirkan masa depan bangsa. Bangsa. Ini yang dipikirkan sesaat. Sesaat. Jabatan, harta, padahal masa depan bangsa ini masih panjang. Nah, kalau kita tadi, wong kita nih, baik sipil, militer dan semuanya patuh dengan dasar negara. Satu Dengan aja. dasar negara. Dasar negara. Dasar negara itu kan dibuat untuk jangka panjang. Jangka panjang. Umpama tadi dasarnya Pancasila. Ya. Kalau kita patuh ya, dengan dasar ini, karena ini kan bukan sembarang pendiri Republik ini orang-orang hebat, orang Iya. kategorinya orang Kalau berilmu dan sekarang beriman. hebatnya Google, Bukan. bukan otak. Nah, kalau sekarang ini banyak orang hebatnya hanya berilmu, berimannya kurang. Ya, Pak. Zaman dulu serius. Oh, berilmu dan Berjuang beriman. mati-matian kan kata gaji Itu katanya. aja. Kenapa? Kita perhatikan aja sekarang ini, baik sipil maupun militer, menerjemahkan ketuhanan yang Maha Esa aja banyak tidak tulus menerjemahkannya, sehingga remote ketuhanan yang menjadi remote kehidupan tadi, Remote ketuhanan yang tercantum dalam Pancasila. dalam Pancasila tadi terabaikan. Terabaikan. Lebih diutamakan remote kehidupan dunia. dunia. Oke, Bang, terima kasih. Kakek kapan-kapan kita ngobrol lagi menukik tentang kondisi kekinian wilayah kita, Bang. Boleh. Mengomentari Batam, Kepri, nanti seputar politik, siapa calon wali kota Batam, siapa calon gubernur kita. Boleh. Tapi itu bahas kakek, Bang. Boleh. Ini bual-bual kedai kopi ala kelakar wong Palembang. Iya. Terima kasih, Bang. Mudah-mudahan manfaatnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.